Pemirsa, momen Idul Fitri 1447 Hijriah menjadi ajang silaturahmi lintas pemimpin di Istana Merdeka Jakarta. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono datang bersama keluarga untuk mengikuti halal bihalal. Kedatangan SBY bersama keluarga disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di salah satu sisi Istana Merdeka Sabtu siang. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab mencerminkan hubungan yang harmonis. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga menghadiri open house yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi hadir bersama sang istri, anak, menantu, dan juga cucu. Sementara pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri pada Kamis 19 Maret. Prasetyo mengatakan pertemuan kedua tokoh yang berlangsung hampir 2 jam tersebut diisi dengan diskusi mendalam dan pertukaran pandangan terkait berbagai isu strategis. Diketahui sebelumnya nampak di unggahan media sosial Sekretaris Kabinet, Prabowo menerima kedatangan Megawati Soekarno Putri di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi putranya, Didit Hadi Prasetyo, sementara Megawati didampingi putrinya, Puan Maharani. Banyak sekali ya, hampir kurang lebih pertemuan 2 jam, banyak yang didiskusikan, banyak yang saling bertukar pandangan, karena bagaimanapun kan Ibu Mega juga pernah menjadi wakil presiden, pernah juga menjadi presiden, tentunya memiliki pengalaman-pengalaman, meskipun kita semua sama-sama mengetahui bahwa di setiap era, di setiap masa memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Tetapi sebagai seorang pemimpin tentu baik sekali untuk bisa saling memberikan masukan dan berbagi pengalaman demi kemajuan bangsa dan negara kita. Pemerintah Indonesia akan mulai berlakukan WFH bagi ASN dan setelah masa libur Lebaran. Kebijakan ini diambil untuk menekan konsumsi energi nasional di tengah tren kenaikan harga minyak mentah di dunia di masa membaranya Perang Timur Tengah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengungkap bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home sehari dalam sepekan bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan. Bahkan diketahui penghematan konsumsi BBM bisa mencapai sekitar 20%. Purbaya menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku 1 hari untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas. Oh, ada hitungan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya hitung kalau kasar lah sebenarnya lupa deh, tapi 1/5-nya kira-kira 50%. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi memastikan pemerintah saat ini tengah mematangkan rumusan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara dan swasta. Dia pun menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi. Jadi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang Kabinet Paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan, bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri, dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan, itu adalah salah satu saja, salah satu bentuk
mungkin akan diberlakukan untuk work from home paling tidak satu hari dalam 1 minggu. Ke-73 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. IRGC mengatakan gelombang serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan di Arad, Dimona, Eilat, Beersheba, dan Kiryat Gat menggunakan rudal super berat berpemandu presisi Fatah, Qadar, dan Emad serta pesawat nirawak drone. Selain menargetkan sejumlah titik di Israel, gelombang serangan terbaru Iran juga menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di sejumlah wilayah berbeda. Sebelumnya, pada Sabtu siang, rekaman video menunjukkan peluncuran gelombang rudal ke-72 yang menargetkan sejumlah lokasi di Israel dan armada kelima Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Iran juga mengatakan bahwa mereka terus mengembangkan sistem ofensif dan defensif di dalam negeri. Sementara itu, militer Israel mengatakan telah mengidentifikasi rudal-rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Israel dan sistem pertahanan udara Israel sedang berupaya mencegat ancaman tersebut. Jet tempur diduga F-15 milik Amerika Serikat dilaporkan jatuh di wilayah Kuwait. Libur Lebaran kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati wisatawan. Halo, selamat malam pemirsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Menemani waktu istirahat Anda, kami awali iNews Malam dengan informasi Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel. Rudal Iran juga menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. This the first part. Wow. That is. I just get. Wow. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel di kota Dimona. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi paling signifikan dalam konflik terbuka antara kedua negara dalam beberapa pekan terakhir. Rudal Iran menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Wow. 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 Sejumlah korban mengalami luka serius. Sementara kerusakan bangunan cukup luas akibat ledakan. Iran menargetkan Dimona sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz. Iran tidak hanya menyerang untuk membalas, namun mengirim pesan strategis tidak ada lagi zona aman bagi Israel, bahkan untuk aset paling rahasia sekalipun. Kota Dimona merupakan pusat penelitian dan tulang punggung program nuklir Israel sejak era 1960-an. Serangan Iran di kota Dimona memiliki arti strategis berlapis. Pertama, menunjukkan bahwa Iran mampu menjangkau target bernilai tinggi. Kedua, menguji respon Israel tanpa benar-benar memicu bencana nuklir. Ketiga, mengirim pesan ke dunia bahwa keseimbangan kekuatan di kawasan mulai bergeser.
Sementara pemirsa, serangan udara Amerika Serikat dan Israel merusak fasilitas kesehatan di wilayah barat daya Iran. Rumah sakit Imam Ali di Andi Max tidak dapat menerima pasien hingga perbaikan selesai. Ketegangan di wilayah Timur Tengah semakin memuncak setelah fasilitas kesehatan di wilayah barat daya Iran mengalami kerusakan berat akibat serangan udara yang diduga dilancarkan pihak Amerika Serikat atau Israel. Serangan tersebut menghantam rumah sakit Imam Ali di Andi Max. Peralatan medis di dalam ruangan dan laboratorium rumah sakit hancur. Rumah sakit tidak dapat menerima pasien hingga perbaikan selesai. Menurut data Kementerian Kesehatan Iran, sejak konflik dimulai hampir 21.000 orang terluka. Sementara 7 rumah sakit dan 36 ambulans mengalami kerusakan. Pemirsa, 8 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat serangan rudal Iran di Arad, Israel Selatan. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah selatan Israel. Sebuah rudal hipersonik dengan setengah ton bahan peledak menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas, 75 orang terluka, dan 2 orang hilang. Pasukan tentara Israel membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka dari bawah reruntuhan. Sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil melanjutkan operasi di berbagai lokasi. Sedangkan rumah sakit di Beersheba kewalahan menerima korban luka. Otoritas Israel menyatakan keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan banyaknya orang hilang. Masyarakat diminta pergi ke rumah sakit dan menyumbangkan darah. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Israel mengakui beberapa rudal Iran menembus pertahanan mereka dan memungkinkan rudal seberat ratusan kilogram menghantam langsung wilayah Israel. Rudal Iran dilaporkan menghantam bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. 23 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. Sedikitnya 23 orang terluka dalam serangan tersebut. 2 korban termasuk seorang anak dalam kondisi stabil, sementara 21 lainnya mengalami luka ringan sebagian besar akibat terkena pecahan peluru. Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespons untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. ממש ראיתי את הפיצוץ, עדיין כואב לי האוזניים, קצת עדיין ברעידות, אבל זה היה ממש מפחיד, לא מחזה יפה בכלל. באמת, ילד בן 12 מסכן, נכנסתי לתוך הבית, חלץ את אבא שלו, אומר לי, עדיין היה בפנים. משהו עצוב מאוד, באמת, היה מאוד קשה. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara teluk. Sementara serangan rudal kembali menghantam wilayah utara Israel. Pecahan rudal yang diduga diluncurkan oleh kelompok Hizbullah
menghantam kawasan permukiman di Ma'alot dan melukai 9 orang. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di permukiman Ma'alot, Israel Utara usai pecahan rudal yang diluncurkan oleh kelompok Hizbullah Lebanon menghantam sejumlah titik. Warga menggambarkan getaran hebat yang mengguncang gedung hunian saat serangan berlangsung. Nampak kerusakan signifikan mulai dari jendela pecah, lubang di dinding, hingga puing-puing dan perabot rumah tangga berserakan di dalam rumah warga. Petugas darurat menyebut sedikitnya 4 titik jatuh teridentifikasi di dalam kota, dengan 3 diantaranya merupakan hantaman langsung ke bangunan tempat tinggal. Otoritas tempat pun membuka pusat bantuan bagi warga yang rumahnya terdampak. שמענו אזעקה, נכנסנו לממ"ד. אחרי 3 שניות שהיינו בממ"ד שמענו בום, ממש כל הבניין רעד. ישר יצאתי לבחוץ לסרוק, הסתכלתי פה מסביב, השכנים נתקעו בדלת, ישר פרצתי להם את הדלת. ואז הסתכלנו פה למעלה, בבניין ממול, ראינו שם ממש עשן וזה, באו טיפלו בהם. מהעוצמה, עפו רסיסים פה לכל האזור, פגעו פה ברכבים, אפילו ברכב שלי גם נכנס רסיס, והעיקר שכולם חיים ובריאים. Diketahui kelompok Hizbullah Lebanon memulai operasi Devoured Straw sejak 12 Maret lalu sebagai balasan atas agresi Israel terhadap Lebanon. Pemirsa, Iran kembali menyerang Yerusalem dekat Masjid Al-Aqsa. Gelombang serangan rudal dan drone ke-68 diluncurkan militer Iran pada Jumat lalu. Pecahan-pecahan yang diduga berasal dari rudal Iran jatuh di kota Yerusalem. Proyektil mengenai sasaran diikuti oleh kepulan asap. Militer Israel, IDF, mengatakan sebuah rudal berhasil dicegat dengan pecahan-pecahannya jatuh di tempat parkir dan di dekat tembok barat serta Masjid Al-Aqsa. Iran mengumumkan gelombang serangan rudal dan drone ke-68 pada hari Jumat, sementara Israel mengatakan telah mendeteksi proyektil dan sedang mencegatnya. Perang Iran mendekati minggu ketiga yang menargetkan Israel dan aset Amerika di seluruh wilayah. Sementara puluhan orang di Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Protes terhadap Netanyahu ini diwarnai aksi teatrikal. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are feed them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa berlangsung. Sementara militer Amerika Serikat mengklaim kekuatan militer Iran di Selat Hormuz semakin menurun. Serangan Amerika Serikat telah menghancurkan situs pendukung intelijen dan relay radar rudal yang digunakan oleh Iran untuk memantau pergerakan kapal. Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyerang lebih dari 8.000 target Iran termasuk 130 kapal sejak dimulainya operasi tempur pada 28 Februari 2026.
Cooper juga mengklaim kemampuan Iran menyerang kapal di Selat Hormuz telah menurun setelah jet tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom seberat 2.300 kg di fasilitas bawah tanah pesisir Iran yang menyimpan rudal jelajah anti kapal dan peluncur bergerak. Serangan tersebut juga menghancurkan situs pendukung intelijen dan relay radar rudal yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. Their navy is not sailing, their tactical fighters are not flying, and they've lost the ability to launch missiles and drones at the high rates seen at the beginning of the conflict. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang dan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika akses lewat Selat Hormuz tidak dibuka dalam waktu 48 jam. Militer Iran membalas akan menargetkan semua infrastruktur energi milik Amerika Serikat di kawasan tersebut jika infrastruktur bahan bakar dan energi Iran diserang. Sementara pemirsa, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim bahwa mereka telah menyerang lebih dari 8.000 target Iran sejak 28 Februari. The strike took out Iranian military infrastructure, demonstrating the U.S. military's unmatched reach and lethality. CENTCOM, Komando Pusat Amerika Serikat, merilis video terbaru serangan terhadap 130 kapal laut Iran. AS mengklaim bahwa serangan ini merupakan penghancuran angkatan laut terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Selain itu, Amerika Serikat juga menyatakan bahwa pada minggu ini mereka telah menggunakan bom seberat 2.500 kg untuk menyerang fasilitas bawah tanah di sepanjang garis pantai Iran. We've struck over 8,000 military targets, including one significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy. So far, we've struck over 8,000 military targets, including 130 Iranian vessels, constituting the largest elimination of a navy over a 3-week period since World War II. Sementara itu, militer Iran terus menggempur negara yang bersekutu dengan Amerika dan Israel. Juru bicara militer Iran bahkan mengancam Irak akan bernasib sama dengan Amerika dan Israel. موج حملات به قدس غربی و حیفا و پایگاه از ظفره ارتش تروریستی آمریکا در منطقه به فضل الهی و موفقیت کامل به اجرا درآمد. درهای آتش و درد را بر لانه مخفی سربازان آمریکایی و تجهیزات راداری آنان در منطقه و زیرساخت‌های نظامی سرزمین‌های اشغالی فلسطین با قطاری از موشک‌های سنگین و بارش پهپادها گشود. Perdana Menteri Inggris telah mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer Inggris. Setelah mendapatkan izin menggunakan pangkalan militer Inggris, Angkatan Udara Amerika Serikat mengirimkan pesawat US AFC-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer mendarat di pangkalan Angkatan Udara Militer Inggris. Pesawat C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom GDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkap dengan pemandu laser dan inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tak hanya pesawat USAF C-130 Hercules Amerika Serikat, tetapi juga pesawat pembom B-1 Lancer terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved.
Sementara itu Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh 4.000 km. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran. Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh 4.000 km. Ya pemirsa, bisa kita lihat rudal yang diluncurkan oleh pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra Hindia dengan mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran. Ke-73 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. IRGC mengatakan gelombang serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan di Arak, Dimona, Eilat, Beersheba, dan Kiryat Gat menggunakan rudal super berat berpemandu presisi Fatah, Qadr, dan Emad serta pesawat nirawak drone. Selain menargetkan sejumlah titik di Israel, gelombang serangan terbaru Iran juga menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di sejumlah wilayah berbeda. Sebelumnya, pada Sabtu siang, rekaman video menunjukkan peluncuran gelombang rudal ke-72 yang menargetkan sejumlah lokasi di Israel dan armada kelima Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Iran juga mengatakan bahwa mereka terus mengembangkan sistem ofensif dan defensif di dalam negeri. Sementara itu, militer Israel mengatakan telah mengidentifikasi rudal-rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Israel dan sistem pertahanan udara Israel sedang berupaya mencegat ancaman tersebut. Jet tempur diduga F-15 milik Amerika Serikat dilaporkan jatuh di wilayah Kuwait. Libur Lebaran kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati wisatawan. Halo, selamat malam pemirsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Menemani waktu istirahat Anda, kami awali iNews Malam dengan informasi Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel. Rudal Iran juga menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. This is the first part. Wow. That is. I just get. Wow.
Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel di kota Dimona. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi paling signifikan dalam konflik terbuka antara kedua negara. Pemirsa, serangan Iran membakar kamp logistik Amerika Serikat di Baghdad, Irak. 5 drone berhasil dihentikan di udara, namun 1 drone menghantam area di dalam kompleks. Kamp logistik Amerika Serikat di Baghdad, Irak terbakar akibat serangan Iran. Terlihat api membakar markas logistik Amerika yang berada di dekat bandara Baghdad. Sebelumnya, gelombang serangan drone Iran juga menghantam kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Sedikitnya 5 drone dihentikan di udara, namun 1 drone berhasil menghantam area di dalam kompleks. Diketahui kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad telah 3 kali menjadi sasaran serangan sejak eskalasi konflik antara Amerika, Israel, dan Iran terjadi. Akibat serangan di zona hijau Baghdad, sejumlah fasilitas pun hangus terbakar. Pemirsa, di tengah kekacauan global terhadap agresi Israel dan Amerika Serikat ke Iran, Donald Trump menyatakan siap meninggalkan Timur Tengah. Benarkah pemirsa Donald Trump akan mempertimbangkan mengakhiri perang? Untuk membahasnya lebih dalam, kita telah terhubung dengan Alexius Jemadu, Guru Besar Ilmu Politik Internasional Universitas Pelita Harapan. Selamat malam, Prof. Alexius. Selamat malam. Baik, Prof, apakah mempertimbangkan Amerika Serikat ini untuk mengakhiri perang hanya sebuah gertakan atau memang patut ditanggapi serius oleh Iran? Ya, menurut pengamatan saya ini ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah Trump ingin meyakinkan publik umum maupun di dalam negeri bahwa Amerika Serikat yang menentukan terms of reference, kondisi-kondisi untuk mengakhiri perang. Mungkin maksud dia adalah untuk menunjukkan kepada publik dia tetap berada di dalam kontrol terhadap situasi perang ini. Itu kemungkinan yang pertama ya. Mengapa dia melakukan itu? Karena resistensi atau perlawanan Iran juga makin meningkat kualitasnya ya. Baru saja Anda beritakan tadi, Iran berhasil melakukan tembakan rudal ke jauh di Samudra Hindia, ke Diego Garcia. Ya, yang jaraknya sekitar 4.000 km, artinya sekarang dia mempunyai kemampuan untuk menembakkan rudal 2 kali lipat dari biasanya. Nah, karena ke Israel itu kurang lebih 1.500 sampai 2.000 km ya, dan sekarang 2 kali lipat. Itu artinya kondisi di medan tempur itu makin tidak pasti, dan dalam hal ini Trump mungkin pengaruh kepanikan barangkali, dia ingin meyakinkan publiknya di dalam negeri dan ke dunia internasional bahwa dia is in control, dia mengontrol situasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga Trump ingin menciptakan suatu situasi ketidakpastian, ya, unpredictability. Nah, itu di dalam strategi perang itu sangat penting dilakukan oleh siapa saja, dan Trump itu kadang-kadang pernyataannya kan suka kontradiktif ya. Nah, mungkin itu elemen ketidakpastian diciptakan untuk mengelabui lawan atau untuk menciptakan suatu kejutan-kejutan strategis yang Amerika Serikat mau lakukan ya. Kemungkinan yang ketiga adalah Trump mengatakan itu untuk menenangkan pasar ya. Mengapa dia perlu lakukan itu? Dia perlu lakukan itu karena sekarang kita lihat resistensi dari Iran itu ternyata tidak mereda, tapi kualitasnya makin meningkat. Nah, ini bisa menimbulkan gejolak di pasar, harga minyak dan lain sebagainya yang sekarang naik akan tambah naik lagi, dan mungkin dia cepat-cepat mengatakan juga kepada publik untuk menenangkan pasar ya. Jadi kita lihat bahwa Amerika Serikat ini berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri maupun juga menenangkan dunia internasional. Nah, kemungkinan yang keempat adalah mungkin dalam rangka mempengaruhi
satu kondisi di medan tempur di mana infrastruktur militer dari Iran ini memang banyak yang jadi sasaran pemboman, tetapi kelihatannya tidak ada tujuan yang konkret yang bisa dicapai oleh Amerika Serikat gitu ya. Jadi dia ingin mungkin memperkuat rasa percaya diri dari tentaranya sehingga dia mengatakan itu bahwa dia mau menghentikan dengan cara dan terms yang dia tentukan. Saya duga itu. Oke, dari sejumlah hal yang Anda sampaikan, apakah memang sebenarnya alasan dari menghentikan perang di Timur Tengah ini karena memang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah mencapai target perang yang dia impikan atau seperti apa Anda melihatnya? Saya melihat sampai sekarang tidak bisa dikatakan ada tujuan konkret yang tercapai ya, karena kita ingat pada awal perang ini dimulai tanggal 28 Februari itu tadi ceritanya kan mau regime change, pergantian regime, tapi kan tidak terjadi ya, bahkan kita tidak melihat ada berkurang ya serangan atau resistensi dari Iran, bahkan menggunakan senjata-senjata yang menimbulkan kejutan-kejutan strategis ya, strategic surprise itu di dalam perang itu. Nah itu bisa memainkan kualitas teknologi, kemudian apa yang tidak diduga oleh lawan itu senjata yang digunakan. Jadi kita melihat bahwa Trump ini tidak jelas dia punya tujuan untuk membom. Memang dia membom semua infrastruktur militer Iran, tetapi itu belum berarti bahwa tujuannya tercapai. Nah ini menambah ketidakpastian dari perang ini. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, kan tidak jelas juga apa yang mau dicapai oleh Amerika Serikat ini, dan ini menimbulkan suatu ketidakpastian, suatu kebingungan juga di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, terutama di kalangan legislatifnya, dan mereka nanti mungkin akan mempertanyakan meskipun Senat sudah memberi kewenangan, tidak membatasi ya kewenangan dari Trump untuk melakukan perang ini, tapi kan kita tidak tahu perkembangan di medan tempur ke depan seperti apa, dan bisa saja suara di legislatif itu berubah karena opini publik yang ingin agar perang ini harus cepat selesai begitu. Apakah memang statement dari mengakhiri perang ini justru sebagai strategi terselubung dari Amerika Serikat? Ya, seperti saya bilang tadi itu bisa jadi satu kemungkinan juga kan, artinya menambah suatu elemen ketidakpastian karena dalam perang seperti ini siapapun pasti semua pihak ya akan menggunakan suatu elemen yang tidak bisa diduga oleh lawan. Jadi hari ini nyatakan A, besok nyatakan B. Jadi tidak jelas, unpredictable, tidak bisa diprediksi apa maunya. Mungkin itu bagian dari strategi Trump, dan selama ini dia selalu begitu ya. Hari ini A, besok B gitu. Mungkin untuk mengelabui lawan juga gitu kan maksudnya. Baik, Prof. Anda melihat tanggapan dari Iran dengan adanya pernyataan ini seperti apa? Apakah memang ini tidak dihiraukan oleh Iran sehingga masih terus melancarkan rudal-rudal ke pangkalan AS dan sebagainya, atau seperti apa? Iya, saya melihat bahwa pernyataan Trump itu tidak ada pengaruh apapun ya terhadap hasrat Iran memang untuk mempertahankan diri, mempertahankan survivalnya dengan semua instrumen yang ada padanya, dan kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan bahwa apakah dengan Amerika melakukan pemboman infrastruktur militer yang sudah berlangsung kurang lebih 3 minggu ini bisa melumpuhkan dia. Ternyata senjata yang digunakannya bahkan makin lama makin canggih ya. Nah ini menambah elemen ketidakpastian yang saya bilang tadi. Jadi perang ini belum bisa kita katakan akan cepat selesai. Jadi masih penuh dengan ketidakpastian, masih terlalu pagi ya untuk mengatakan kira-kira seperti apa nanti akhirnya ini perang ini. Baik, Prof, mungkin singkat saja terakhir juga, prediksi Anda kira-kira akan berlangsung
sampai kapan perang ini? Meskipun Anda sempat menyampaikan ini sulit untuk diprediksi, masih terlalu pagi Anda sampaikan tadi. Ya, tidak mudah untuk menyatakan itu secara definitif karena bergantung kepada berbagai faktor ya. Yang pertama itu adalah ketahanan Iran sendiri, ya kan? Artinya kita lihat dari segi hasrat ya untuk atau the power of will ya, will to resist itu tinggi. Tapi kan perang juga bergantung kepada logistik ekonomi, ya, keadaan ekonomi rakyat. Juga di sisi Amerika juga hal yang sama. Jadi kalau semakin ke depan ini faktor-faktor itu bermain, dari situlah baru kita bisa meramalkan atau memprediksi kurang lebih ya bagaimana perang ini dan kapan dia akan berakhir begitu. Baik. Terima kasih atas insight Anda. Kita tentunya harapkan juga yang terbaik ke depannya, terutama bagi pengaruhnya untuk di Indonesia. Terima kasih Alexius Jemadu, Guru Besar dari Ilmu Politik Internasional UPH telah bergabung sama kami di iNews Malam. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, sebuah jet tempur diduga F-15 milik Amerika Serikat dilaporkan jatuh di wilayah Kuwait. 2 pilot Amerika Serikat selamat. Jatuhnya pesawat jet tempur F-15 ini saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Jet tempur F-15 ini diduga terkena tembakan sistem rudal Patriot yang digunakan oleh Kuwait, sekutu Amerika Serikat. Sebelum ditembak jatuh, pesawat jet tempur F-15 milik Amerika ini terlihat melepaskan flare untuk menghindari serangan misil. Pada serangan tersebut, terlihat 2 pilot berhasil menyelamatkan diri menggunakan parasut. Pemirsa, jet tempur F-15 Amerika Serikat adalah salah satu pesawat tempur superioritas udara generasi paling canggih dan serbaguna di dunia. Selain itu, F-15 menjadi salah satu tulang punggung kekuatan Angkatan Udara Amerika Serikat. Jet tempur F-15 Amerika Serikat adalah salah satu pesawat tempur superioritas udara generasi paling canggih dan serbaguna di dunia. Jet tempur F-15 ini bisa membawa 12 rudal ke udara. Tak hanya bisa mengangkut rudal, F-15 milik Amerika Serikat ini dilengkapi radar terbaru, sistem peperangan elektronik, dan memiliki kokpit digital. Jet tempur F-15 ini juga mampu terbang lurus ke atas dan bermanuver dengan kecepatan tinggi. Selain itu, jet tempur F-15 tetap menjadi salah satu tulang punggung kekuatan udara Amerika Serikat. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, memasuki hari pertama libur panjang Lebaran, ribuan wisatawan dari luar daerah serta wisatawan lokal padati kawasan objek wisata Braga. Objek wisata Braga yang berada di jantung pusat kota Bandung selalu menjadi primadona wisatawan di momen libur panjang Lebaran. Banyak wisatawan memanfaatkan momen libur panjang dengan berjalan-jalan malam. Banyaknya wisatawan yang berlalu lalang di area Jalan Braga membuat lalu lintas tersendat hingga menimbulkan kemacetan. Kepadatan wisatawan diperkirakan akan terus berlangsung selama libur panjang. Sementara pemirsa, masa libur Hari Raya Idul Fitri kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati kendaraan pribadi yang datang dari berbagai daerah. Pengalihan arus lalu lintas diberlakukan selama libur Lebaran untuk mengurai kepadatan menuju kawasan Malioboro. Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, para pemudik meluangkan waktu untuk mengunjungi kawasan wisata, salah satunya di Malioboro, Kota Yogyakarta. Sejak Minggu siang, kepadatan arus kendaraan pribadi telah nampak memenuhi jalan menuju kawasan Malioboro. Sistem pengalihan arus lalu lintas pun diberlakukan untuk mengurai kemacetan selama libur Lebaran. Kendaraan pribadi roda 4 yang datang dari Jalan Abu Bakar Ali
akan dialihkan ke Jalan Pasar Kembang menuju Jalan Mayor Suryotomo, kemudian baru masuk Jalan Malioboro. Buka tutup bebas kendaraan Jalan Malioboro akan diberlakukan selama masa libur Lebaran 2026. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kemeriahan libur Lebaran di Bandung dan Yogyakarta, sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ervan David di kawasan Jalan Braga Bandung dan Gali Wisma di kawasan Jalan Malioboro. Kita akan ke Bandung dulu, pemirsa. Ervan, selamat malam. Seperti apa keramaian di kawasan Jalan Braga malam ini? Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Pada malam kedua Lebaran ini para wisatawan semakin ramai dibandingkan dengan hari sebelumnya atau hari kemarin, dan banyak wisatawan berjalan-jalan di sepanjang Jalan Braga ini sambil berburu kuliner serta dihibur dengan live musik ya, dan juga pameran foto yang ada di sepanjang Jalan Braga ini. Dan dari data Jasa Marga yang kami dapatkan, sebanyak 316.271 kendaraan wisatawan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster, dan angka tersebut akan terus bertambah seiring libur panjang berlangsung, dan kebanyakan mayoritas kendaraan juga mengarah ke objek-objek wisata yang ada di pusat kota dan juga kawasan wisata yang ada di Lembang di Kabupaten Bandung Barat. Dan masyarakat diimbau agar menjaga kesehatannya saat berlibur ke Kota Bandung, mengingat cuaca yang tidak menentu, di mana pada siang hari cuaca terang terik, dan namun memasuki sore hingga malam hari nanti atau malam hari ini cuaca akan semakin dingin, bahkan sempat turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan dapat diinformasikan juga untuk saat ini kondisi dari kawasan Braga sangat penuh oleh para wisatawan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jawa Barat, dan semakin malam akan semakin ramai oleh para wisatawan, mengingat wisata yang ada di kawasan Jalan Braga ini selalu menjadi primadona bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Demikian, Kevin. Baik, Jalan Braga Bandung masih ramai hingga malam hari ini. Terima kasih Ervan. Selanjutnya kita akan ke Gali Wisma di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Gali, seperti apa situasi Malioboro malam ini? Ya, terima kasih Kevin. Selamat malam pemirsa. Suasana kawasan Malioboro malam hari ini di momen libur Lebaran ramai sekali wisatawan yang datang dari berbagai daerah ya Kevin dan juga pemirsa. Memang wisatawan atau pengunjung ini banyak sekali mungkin meluangkan waktu di libur Lebaran ini untuk berkunjung ke jantung pariwisata Kota Jogja, yakni kawasan Malioboro. Sejak siang, sore hingga malam hari ini Malioboro semakin ramai, dan diprediksi akan terus meningkat keramaiannya hingga malam nanti ataupun besok hari. Dan untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas pun di area masuk Jalan Malioboro akan dialihkan, begitu jika Malioboro penuh akan dialihkan menuju Jalan Pasar Kembang, menuju kemudian dialihkan ke Jalan Mataram, kemudian baru bisa masuk Malioboro. Begitupun sebaliknya jika Jalan Malioboro penuh, jika Jalan Pasar Kembang penuh akan dialihkan ke Jalan Malioboro. Dan juga Kevin juga pemirsa, di kawasan Malioboro ini memang seringkali wisatawan mengeluhkan untuk area parkir. Nah, memang momen Lebaran ini di seluruh Polresta Kota Yogyakarta sudah itu bekerjasama dengan Dishub untuk menyediakan scan QR atau scan barcode yang tersedia di sepanjang Jalan Malioboro ini, yang isinya berupa kantong-kantong parkir yang disediakan oleh pribadi, pemerintah maupun swasta, sehingga ketika wisatawan ingin mencari lokasi parkir bisa scan barcode yang tersedia di sepanjang Malioboro ini untuk melihat kantung parkir yang memang kosong ataupun kuota parkir di kantung parkir yang ada di scan barcode itu. Ada 18 kantung parkir yang disediakan selama momen Lebaran ini. Dan memang Malioboro selain juga bisa menikmati suasana malam di Jakarta, biasanya wisatawan ini di Malioboro juga untuk berbelanja oleh-oleh, kami juga pemirsa. Selain berbelanja oleh-oleh, mereka juga biasanya menikmati kuliner legendaris
di kota di Jakarta seperti Gudeg ataupun Pesek dan lain sebagainya. Seperti itu, juga pemirsa. Baik, Gali, kalau kami melihat di belakang Anda nampaknya ini begitu ramai akan pengunjung maupun juga masyarakat, tidak hanya di Jogja dan juga di luar Jogja. Bisa perlihatkan mungkin kepada kami bila memungkinkan, Gali, di belakang Anda seperti apa situasinya? Akan saya gambarkan secara langsung terkait situasi itu ini di Jalan Pedestrian Malioboro. Saya berada di Pedestrian Malioboro di sisi timur, di mana di belakang saya ini adalah lokasi yang selalu ramai sekali oleh wisatawan, karena memang di belakang saya ini adalah lokasi ikonik yang di mana terdapat tulisan Perang Jalan Malioboro, sehingga wisatawan ketika berkunjung ke Malioboro pasti selalu menyempatkan berfoto di sini, bahkan sampai mengantri begitu Kevin dan pemirsa hanya untuk berfoto dengan latar belakang tulisan Malioboro. Akan saya gambarkan secara langsung terkait suasana dari kamera depan. Nah ini ramai sekali. Ini dari tadi wisatawan yang mengantri untuk berfoto. Selain bisa berfoto menggunakan ponsel pribadi, biasanya di sini juga telah ada fotografer jalanan yang memang standby untuk menjajakan jasa fotografernya, seperti itu, Kevin juga pemirsa. Ya, baik. Nampaknya Malioboro akan terus menjadi primadona untuk menghabiskan waktu libur di sana. Terima kasih, Gali Wisma melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan sebelumnya ada Ervan David melaporkan langsung dari Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, menghabiskan libur lebaran, lokasi wisata di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Pinusia Park, ramai dipadati wisatawan yang ingin menikmati suasana asri di tengah hutan pinus. Berikut laporan dari Anissa Rizkia. Pemirsa, destinasi wisata di kawasan Ungaran, Semarang, Jawa Tengah ini memang tidak ada habisnya, terutama wisata alam. Saat ini saya berada di tengah-tengah hutan pinus yang memang ini dijadikan sebuah destinasi wisata yang bernama Pinusia Park. Selain kita bisa menyaksikan beragam banyak sekali aktiviti-aktiviti seru yang ada di sini, mulai dari sajian live music, kemudian ada juga olahraga yang memacu adrenalin yaitu ATV. Selain itu ada kolam renang dan juga aktiviti bersama hewan yang mana kita juga bisa berfoto bersama dan juga memberi makan secara langsung. Nah, sekarang saya akan ajak Anda, ini merupakan salah satu spot yang banyak diminati oleh wisatawan ketika berkunjung. Ada hewan yang sengaja memang datang spesial di momen libur lebaran ini, ada binturong. Nih, ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola kepada para wisatawan yang berkunjung di momen liburan kali ini. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan untuk Anda. Pemirsa, hari kedua lebaran arus balik lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau mulai padat dan ramai sejak Sabtu sore hingga malam hari. Tidak hanya arus balik, kendaraan dari arah Jakarta menuju wilayah timur atau Trans Jawa juga masih terpantau ramai dan terus mengalir. Meski demikian, kepadatan pada malam hari tidak seramai saat siang hingga sore hari, namun pergerakan kendaraan tetap stabil dan didominasi kendaraan pribadi serta bus antar kota. Pergerakan arus balik sudah mulai terlihat sejak Sabtu sore, dengan kondisi lalu lintas yang relatif lancar meski terjadi kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya di kilometer 58 hingga kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek yang mengalami perlambatan akibat meningkatnya jumlah kendaraan. Sementara pemirsa, arus lalu lintas menuju di exit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat masih alami kemacetan minggu malam. Kemacetan tersebut disebabkan meningkatnya volume kendaraan menuju kawasan wisata di Pelabuhan Ratu dan Kota Sukabumi. Antrean ribuan kendaraan yang akan menuju ke sejumlah tempat wisata di Pelabuhan Ratu dan Sukabumi
terus alami peningkatan. Akibatnya arus lalu lintas menuju kota Sukabumi dan sekitarnya alami kemacetan panjang. Kepadatan volume kendaraan di exit tol tersebut terjadi sejak pagi tadi. Bahkan kemacetan mengular hingga ke jalur arteri Cibadak. Selain adanya peningkatan volume kendaraan, penyempitan jalur, dan banyaknya persimpangan diduga menjadi salah satu penyebab padatnya kendaraan di jalur ini. Untuk mengurai kemacetan, petugas Satlantas Polres Sukabumi disiagakan di sejumlah titik yang diduga menjadi penyebab kemacetan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini arus lalu lintas di jalur tol Cikampek, kilometer 55 Karawang dan Jalan Arteri Sukabumi, sudah terhubung dengan jurnalis iNews Budi Setiawan dan jurnalis iNews Rudi Setiawan. Kita akan ke Karawang terlebih dahulu. Selamat malam, Rudi Setiawan. Seperti apa situasi arus lalu lintas di jalan tol Cikampek KM 55? Ya, Kevin dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk arus lalu lintas di jalur tol Cikampek di kilometer 55 sampai malam ini masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejak sore hari terpantau volume kendaraan terus meningkat. Bahkan beberapa kali terpantau ada kepadatan yang terjadi, diantaranya yang mulai dari kilometer yang berada di kilometer 52, bahkan di kilometer 56. Ya, ini kondisi terakhir yang dapat kami lihatkan. Ini salah satu gambar yang pada malam hari, di mana ini arus lalu lintas terus masih dipadati dan terus mengalir dari arah gerbang tol Cikatama yang menuju ke arah Jakarta dan Jabodetabek, di mana memang banyak masyarakat yang balik ke arah Jakarta lebih awal untuk menghindari kemacetan. Dan untuk kendaraan yang dari arah ke gerbang tol Cikatama juga, kondisinya juga sampai saat ini masih ramai juga. Baik, terima kasih Rudi. Terpantau masih ramai untuk arus balik di sana. Selanjutnya kita akan ke Budi Setiawan di Jalan Arteri Parung Kuda Sukabumi. Budi, seperti apa situasi terkini di sana? Saya laporkan saat ini kondisi arus lalu lintas di ruas Jalan Arteri Parung Kuda Cibadak terpantau cukup padat. Kepadatan ini terjadi sejak pagi hari tadi. Para mereka pengendara ini akan menuju sejumlah kawasan wisata yang ada di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, terutama di Pantai Palabuhan Ratu dan Ujung Genteng. Hingga saat ini volume kendaraan yang sudah melintas di jalur exit tol Karangtengah maupun keluar exit tol Parung Kuda sejak pagi tadi sudah banyak 12.000 kendaraan yang telah melintas dari arah Jakarta untuk ke Sukabumi dan Palabuhan Ratu. Tadi juga pihak kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan di ruas arteri Parung Kuda Cibadak ini. Kepadatan ini diperkirakan akan terjadi hingga tengah malam nanti. Saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengaturan agar para pengendara bisa melaju ataupun ya saat ini saya sedang bersama Bapak AKBP Samian.
Ya, saat ini saya sedang berada di pos pengamanan operasi Ketupat Lodaya. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Kapolres Sukabumi. Ya, Pak Kapolres, selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, bisa diceritakan, Pak, sampai saat ini kondisi arus lalu lintas seperti apa, Pak? Ya, H+1 arus lalu lintas yang mengalami peningkatan dari kemarin. Karena harus sampai dengan muda. Ya, Pak, untuk mengurai kemacetan, Pak, yang telah dilakukan oleh kepolisian apa saja, Pak? Kita melakukan kegiatan terkait lalu lintas untuk kepadatan dan dari artinya macet. Kita akan sampai baik. Sampai tengah malam ini berapa, Pak? Data di pukul 15 tadi 1.300 di Ekspertida, kemudian di fungsional capai 400. Jika diperkirakan tengah malam nanti di atas kendaraan. Baik. Terima kasih Pak Kapolres. Ya, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Kapolres Sukabumi, AKBP Samian. Nah, diperkirakan kepadatan ini akan terjadi hingga tengah malam nanti. Ya, demikian. Baik, terima kasih Budi Setiawan melaporkan langsung dari Jalan Arteri Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, sebelumnya ada rekan Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek, kilometer 55. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan. Pemirsa, mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat arus balik Lebaran, Polri menyiapkan beberapa skema rekayasa arus lalu lintas. Selain itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 24 Maret mendatang. Aglomerasi ini cukup padat ya, tapi sudah kita kelola. Contohnya aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Jabodetabek, termasuk tempat-tempat wisata di Bali, di Malang Raya, termasuk juga yang ada di Jakarta, Jawa Barat. Tempat-tempat wisata cukup diminati oleh rekan-rekan kita yang saat ini sedang liburan di tempat tujuan masing-masing. Maka dari itu kami sampaikan bahwa puncak arus mudik tertinggi tahun ini dari 270.315 tentunya Korlantas Polri dengan stakeholder atas petunjuk dari Bapak Kapolri agar dipersiapkan skenario daripada manajemen tata kelola lalu lintas. Baik nanti pada tanggal 24 yang kita perkirakan arus puncak, namun demikian dari tanggal 22-23 kami sudah melakukan langkah-langkah strategi. Apakah nanti di tanggal 23 akan lakukan one way lokal sepenggal tahap pertama? Tentunya segera akan kita rumuskan seperti itu. Dan kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang saat ini berada di kampung halaman, agar supaya karena arus puncak baliknya itu tanggal 24, agar mengharapkan tidak kembali pada tanggal itu, supaya tidak terjadi penumpukan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, baru 7 hari ditahan di rutan KPK, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ternyata kini menjadi tahanan rumah. Hal ini awalnya diungkapkan oleh istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Para keluarga tahanan KPK berkunjung untuk memanfaatkan momen Lebaran Sabtu pagi. Salah satunya istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rini Tahareva. Dalam kunjungan tersebut, Sylvia mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tidak berada di rutan KPK sejak Kamis malam.
Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam. Iya. Pekan ini ya berarti. Iya. Keluar Kamis malam pekan ini keluarnya. Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Kenapa? Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat id kata orang-orang dalam ya nggak ada. Oh, nggak pernah. Berarti sejak Kamis malam keluar itu sampai dengan sholat id rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat saya. Info tadi terakhir jam 7 lebih 10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Khalil Qumas menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam. Pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret lalu dan bersifat sementara. KPK memastikan pengalihan status tersebut sesuai prosedur dan menekankan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Yakut selama menjadi status tahanan rumah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pengalihan status mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas dari tahanan KPK menjadi tahanan rumah disorot berbagai kalangan, termasuk dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengkritik keras keputusan KPK tersebut karena dinilai dilakukan secara diam-diam. Kita dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor. Dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel. Karena apa? Pertama itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Taunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu yang memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain aja komplain, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Dan kemudian baru diiyakan setelah ada berita rame-rame bahwa ada komplain dan dibuka oleh istrinya Noel. Pemirsa, momen Idul Fitri 1447 Hijriah menjadi ajang silaturahmi lintas pemimpin di Istana Merdeka Jakarta. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono datang bersama keluarga untuk mengikuti halal bihalal. Kedatangan SBY bersama keluarga disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di salah satu sisi Istana Merdeka Sabtu siang. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab mencerminkan hubungan yang harmonis. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga menghadiri open house yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi hadir bersama sang istri, anak, menantu, dan juga cucu. Sementara pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Kamis 19 Maret. Prasetyo mengatakan pertemuan kedua tokoh yang berlangsung hampir 2 jam tersebut diisi dengan diskusi mendalam dan pertukaran pandangan terkait berbagai isu strategis. Diketahui sebelumnya nampak di unggahan media sosial Sekretaris Kabinet, Prabowo menerima kedatangan Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi putranya, Didit Hadi Prasetyo, sementara Megawati didampingi putrinya Puan Maharani. Banyak sekali ya, hampir kurang lebih pertemuan 2 jam, banyak yang didiskusikan, banyak yang saling bertukar pandangan karena bagaimanapun kan Ibu Mega juga pernah menjadi wakil presiden, pernah juga menjadi presiden, tentunya memiliki pengalaman-pengalaman meskipun kita semua sama-sama mengetahui bahwa di setiap era, di setiap masa memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda.
tetapi sebagai seorang pemimpin tentu baik sekali untuk bisa saling memberikan masukan dan berbagi pengalaman demi kemajuan bangsa dan negara kita. Pemerintah Indonesia akan mulai berlakukan WFH bagi ASN dan setelah masa libur Lebaran. Kebijakan ini diambil untuk menekan konsumsi energi nasional di tengah tren kenaikan harga minyak mentah di dunia di masa membaranya Perang Timur Tengah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengungkap bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home sehari dalam sepekan bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan. Bahkan diketahui penghematan konsumsi BBM bisa mencapai sekitar 20%. Purbaya menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku 1 hari untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas. Oh, itu kan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya hitung kalau kasar lah tapi seperlimanya kira-kira 50%. Sementara itu pemirsa, Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi memastikan pemerintah saat ini tengah mematangkan rumusan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara dan swasta. Dia pun menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi. Jadi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang Kabinet Paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu saja, salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home paling tidak satu hari dalam 1 minggu. Terima kasih Anda masih di News Malam. Pemirsa, memasuki hari pertama libur panjang Lebaran, ribuan wisatawan dari luar daerah serta wisatawan lokal padati kawasan objek wisata Braga. Objek wisata Braga yang berada di jantung pusat kota Bandung selalu menjadi primadona wisatawan di momen libur panjang Lebaran. Banyak wisatawan memanfaatkan momen libur panjang dengan berjalan-jalan malam. Banyaknya wisatawan yang berlalu lalang di area Jalan Braga membuat lalu lintas tersendat hingga menimbulkan kemacetan. Kepadatan wisatawan diperkirakan akan terus berlangsung selama libur panjang. Sementara pemirsa, masa libur Hari Raya Idul Fitri kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati kendaraan pribadi yang datang dari berbagai daerah. Pengalihan arus lalu lintas diberlakukan selama libur Lebaran untuk mengurai kepadatan menuju kawasan Malioboro. Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, para pemudik meluangkan waktu untuk mengunjungi kawasan wisata, salah satunya di Malioboro, Kota Yogyakarta. Sejak Minggu siang, kepadatan arus kendaraan pribadi telah nampak memenuhi jalan menuju kawasan Malioboro. Sistem pengalihan arus lalu lintas pun diberlakukan untuk mengurai kemacetan selama libur Lebaran. Kendaraan pribadi roda 4 yang datang dari Jalan Abu Bakar Ali akan dialihkan ke Jalan Pasar Kembang menuju Jalan Mayor Suryo Tomo, kemudian baru masuk Jalan Malioboro. Buka tutup bebas kendaraan Jalan Malioboro akan diberlakukan selama masa libur Lebaran 2026. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kemeriahan libur Lebaran di Bandung dan Yogyakarta, sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ervan David
di kawasan Jalan Braga Bandung dan Gali Wisma di kawasan Jalan Malioboro. Kita akan ke Bandung dulu, pemirsa. Ervan, selamat malam. Seperti apa keramaian di kawasan Jalan Braga malam ini? Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Pada malam kedua Lebaran ini para wisatawan semakin ramai dibandingkan dengan hari sebelumnya atau hari kemarin, dan banyak wisatawan berjalan-jalan di sepanjang Jalan Braga ini sambil berburu kuliner serta dihibur dengan live musik ya, dan juga pameran foto yang ada di sepanjang Jalan Braga ini. Dan dari data Jasa Marga yang kami dapatkan sebanyak 316.271 kendaraan wisatawan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster, dan angka tersebut akan terus bertambah seiring libur panjang berlangsung, dan kebanyakan mayoritas kendaraan juga mengarah ke objek-objek wisata yang ada di pusat kota dan juga kawasan wisata yang ada di Lembang di Kabupaten Bandung Barat. Dan masyarakat diimbau agar menjaga kesehatannya saat berlibur ke Kota Bandung, mengingat cuaca yang tidak menentu, di mana pada siang hari cuaca terang terik, dan namun memasuki sore hingga malam hari nanti atau malam hari ini cuaca akan semakin dingin, bahkan sempat turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan dapat diinformasikan juga untuk saat ini kondisi dari kawasan Braga sangat penuh oleh para wisatawan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jawa Barat, dan semakin malam akan semakin ramai oleh para wisatawan, mengingat wisata yang ada di kawasan Jalan Braga ini selalu menjadi primadona bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Demikian, Kevin. Baik, Jalan Braga Bandung masih ramai hingga malam hari ini. Terima kasih Ervan. Selanjutnya kita akan ke Gali Wisma di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Gali, seperti apa situasi Malioboro malam ini? Ya, terima kasih Kevin. Selamat malam pemirsa. Suasana kawasan Malioboro malam hari ini di momen libur Lebaran ramai sekali wisatawan yang datang dari berbagai daerah ya Kevin dan juga pemirsa. Memang wisatawan atau pemudik ini banyak sekali mungkin meluangkan waktu di libur Lebaran ini untuk berkunjung ke jantung pariwisata Kota Jogja, yakni kawasan Malioboro. Sejak siang, sore hingga malam hari ini Malioboro semakin ramai, dan diprediksi akan terus meningkat keramaiannya hingga malam nanti ataupun besok hari. Dan untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas pun di area masuk Jalan Malioboro akan dialihkan, begitu jika Malioboro penuh akan dialihkan menuju Jalan Pasar Kembang, menuju kemudian dialihkan ke Jalan Matangan, kemudian baru bisa masuk Malioboro. Begitupun sebaliknya jika Jalan Malioboro penuh, jika Jalan Pasar Kembang penuh akan dialihkan ke Jalan Malioboro. Dan juga Kevin juga pemirsa, di kawasan Malioboro ini memang seringkali wisatawan mengeluhkan untuk area parkir. Nah, memang momen Lebaran ini di seluruh Polresta Kota Yogyakarta sudah itu bekerjasama dengan Dishub untuk menyediakan scan QR atau scan barcode yang tersedia di sepanjang Jalan Malioboro ini, yang isinya berupa kantong-kantong parkir yang disediakan oleh pribadi, pemerintah maupun swasta, sehingga ketika wisatawan ingin mencari lokasi parkir bisa scan barcode yang tersedia di sepanjang Malioboro ini untuk melihat kantung parkir yang memang kosong ataupun kuota parkir di kantung parkir yang ada di scan barcode itu. Ada 18 kantung parkir yang disediakan selama momen Lebaran ini. Dari Malioboro selain juga bisa menikmati suasana malam di Jakarta, biasanya wisatawan ini di Malioboro juga untuk berbelanja oleh-oleh, kami juga pemirsa. Selain berbelanja oleh-oleh, mereka juga biasanya menikmati kuliner legendaris di kota Jakarta seperti uduk ataupun becek dan lain sebagainya. Seperti itu, juga pemirsa. Baik, Gali, kalau kami melihat di belakang Anda nampaknya ini begitu ramai akan pengunjung maupun juga masyarakat, tidak hanya di Jogja dan juga di luar Jogja. Bisa perlihatkan mungkin kepada kami bila memungkinkan, Gali, di belakang Anda seperti apa situasinya? Akan saya gambarkan secara langsung terkait situasi itu ini di Jalan Pedestrian Malioboro. Saya berada di Pedestrian Malioboro di sisi timur, di mana di belakang saya ini adalah lokasi yang selalu ramai sekali oleh wisatawan, karena memang di belakang saya ini adalah lokasi ikonik yang di mana terdapat tulisan Pelang Jalan Malioboro.
Sehingga wisatawan ketika berkunjung ke Lembaga pasti selalu menyempatkan berfoto di sini, bahkan sampai mengantri begitu Kevin dan pemirsa hanya untuk berfoto dengan latar belakang tulisan Malioboro. Akan saya gambarkan secara langsung terkait suasana dari kamera depan. Nah ini ramai sekali. Ini dari tadi wisatawan yang mengantri untuk berfoto. Selain bisa berfoto menggunakan ponsel pribadi, biasanya di sini juga telah ada fotografer jalanan yang memang standby untuk menjajakan jasa fotografernya seperti itu. Kevin juga pemirsa. Ya, baik. Nampaknya Malioboro akan terus menjadi primadona untuk menghabiskan waktu libur di sana. Terima kasih Gali Wisma melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan sebelumnya ada Ervan David melaporkan langsung dari Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, menghabiskan libur lebaran, lokasi wisata di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Pinusia Park, ramai dipadati wisatawan yang ingin menikmati suasana asri di tengah hutan pinus. Berikut laporan dari Anissa Rizkia. Pemirsa, destinasi wisata di kawasan Ungaran, Semarang, Jawa Tengah ini memang tidak ada habisnya, terutama wisata alam. Saat ini saya berada di tengah-tengah hutan pinus yang memang ini dijadikan sebuah destinasi wisata yang bernama Pinusia Park. Selain kita bisa menyaksikan beragam banyak sekali aktiviti-aktiviti seru yang ada di sini, mulai dari sajian live music, kemudian ada juga olahraga yang memacu adrenalin yaitu ATV. Selain itu ada kolam renang dan juga aktiviti bersama hewan yang mana kita juga bisa berfoto bersama dan juga memberi makan secara langsung. Nah, sekarang saya akan ajak Anda, ini merupakan salah satu spot yang banyak diminati oleh wisatawan ketika berkunjung. Ada hewan yang sengaja memang datang spesial di momen libur lebaran ini, ada binturong. Nih, ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola kepada para wisatawan yang berkunjung di momen liburan kali ini. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tim liputan